saya jadi berpikir gitu, apakah keputusan seseorang untuk memilih itu adalah sesuatu yang sebetulnya bisa dibentuk dan dibangun gitu, ataukah itu sesuatu yang memang sebetulnya udah ada di masing-masing orangnya gitu. Ada orang yang kecenderungannya memang lebih senang ke politik, ada yang cenderungannya enggak gitu. Selamat datang kembali di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Hari ini sangat spesial, kita kedatangan narasumber seorang dokter muda yang sangat keren gerak-geriknya. Kita tentu ingin menggali pemikirannya dan ini tentu bermanfaat bagi kita semua. Selamat datang Bu Dokter atau Mbak Dokter. Oke, boleh perkenalkan diri kepada pemirsa kita? Iya, baik. Oke. Terima kasih Pak Roy sudah thank you for having me here. Nama saya Aya. Saya sehari-harinya adalah seorang dokter, tapi di luar itu juga saya adalah seorang rakyat. Jadi pastinya dalam situasi saat ini saya mengamati, membaca, mendengar, berdiskusi dengan banyak orang tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke. Nah, Dokter Aya ini kan kelompok yang merupakan pemilih terbanyak ya, milenial dan Gen Z. Menurut Dokter Aya, gimana sih dari teman-temanmu ini? Apa yang kamu lihat dari konstruksi masyarakat milenial dan Gen Z ini? Iya, oke. Sebetulnya menarik sih Pak untuk saat ini karena dari dulu kan memang dari saya pertama kali memilih itu umur 17 tahun. Iya. Itu pemilu pertama saya. Tahun berapa itu? Tahun 2014. Oh, oke. Iya, jadi tahun itu tuh tahun dimana saya itu 17 tahun pas, terus kebetulan ada pemilu, jadi saat itu juga saya memilih pada tahun itu juga gitu. Pada tahun dimana saya eligible untuk memilih gitu. Tahun itu sebetulnya tahun yang sangat politikal untuk saya gitu, karena tidak hanya saya waktu itu menghadapi pemilu presiden 2014, tapi juga di sekolah saya mengalami pemilihan OSIS. Kebetulan waktu itu saya salah satu calonnya. Jadi saya sangat merasakan apa yang suasana pemilu pada saat itu gitu kan. Atmosfer pemilu yang kuat. Iya. Dan dari situ saya jadi memantau gitu bagaimana sih sebenarnya orang memutuskan untuk memilih gitu kan. Dan sekarang 10 tahun kemudian saat ini saya memilih lagi untuk yang ketiga kalinya untuk Pilpres. Dan saya juga melihat seiring saya tumbuh, saya juga melihat bagaimana teman-teman saya tumbuh gitu dan bagaimana mungkin motivasi dan cara mereka memilih itu tumbuh gitu. Dan dari situ kita lihat berita-berita itu rata-rata milenial dan Gen Z itu sangat-sangat apatis dan tidak peduli terhadap pemilu. Gimana menurut Aya? Ya, sebetulnya menarik sih Pak, karena kalau melihat pada saat ini yang tadi mungkin saya bandingkan dengan dulu 2014 itu kan dikatakan bahwa anak muda itu akan menjadi penentu gitu kan. Nah waktu itu saya sebenarnya nggak begitu, kenapa tadi saya cerita soal itu, kenapa kayak waktu itu saya nggak begitu kayak paham kayak apa sebenarnya signifikansi dari itu gitu. Apa benar saya penentu gitu, orang saya juga nggak bisa apa-apa gitu, apa benar pilihan saya benar-benar sangat berpengaruh gitu kan. Dan pada tahun ini benar-benar terasa bahwa oh ternyata kita tuh memang saat ini menjadi kelompok yang paling besar gitu kan. Nah yang disayangkan mungkin adalah bahwa tidak semua anak seusia saya itu mungkin begitu ingin untuk jangankan untuk memilih atau misalnya untuk beropini gitu. Kadang untuk terlibat aja tuh segan gitu kan. Nah dan itu adalah sesuatu yang kadang suka saya berusaha cari tahu sebenarnya ini apakah sesuatu yang memang dibentuk oleh lingkungan ataukah sesuatu yang memang sudah ada pada orang itu sendiri gitu. Karena yang saya amati tadi seiring saya bertumbuh dari 2014, 2019, sekarang 2024, kok teman-teman yang sekarang ini vokal gitu, itulah yang dulu memang sudah vokal dari dulu gitu. Yang misalnya sekarang juga ya udah mungkin mudah aja gitu, kayak dulu misalnya mungkin milih karena orang tuanya kerja tertentu, terus kayak ya mungkin itu lebih mengarah kemana gitu kan, dia memilih gitu. Sekarang juga ya nggak jauh beda gitu. Nah saya sebenarnya saya bisa memahami itu karena kan orang kan memang punya motivasi yang multifaktor gitu untuk memilih kan gitu. Tapi saya jadi berpikir gitu, apakah keputusan seseorang untuk memilih itu adalah sesuatu yang sebetulnya bisa dibentuk dan dibangun gitu, ataukah itu sesuatu yang memang sebetulnya udah ada di masing-masing orangnya gitu. Ada orang yang kecenderungannya memang lebih senang ke politik,
ada yang cenderungan yang enggak gitu. Dan ketika sekarang satu generasi ini kok terasa kecenderungannya tuh apatis, banyak yang bilang gitu. Apakah berarti setelannya generasi ini emang kayak gitu gitu? Nah itu yang sebetulnya menarik untuk dicari tahu gitu. Dan mungkin dari sudut pandang saya sebagai seorang dokter, saya belajar sedikit soal neuroscience gitu, soal cara otak bekerja, dan bagaimana sebenarnya meskipun otak itu memang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan kita dari kita kecil sampai dewasa, tapi juga sudah ada bibit tertentu di dalam otak gitu. Bukan bibit ini sebenarnya lebih menentukan kepada variasi gitu kan. Bukannya berarti satu itu lebih bagus daripada yang lain, tapi lebih kepada memang ada preferensi tertentu dan variasi pada manusia itu yang sudah ada pada kode genetiknya gitu. Dan apakah ada genetik tertentu yang lebih mengarahkan orang untuk dia cenderung, mungkin misalnya orang yang cenderung lebih introverted atau dia cenderung mungkin nggak terlalu suka untuk reach out kepada hal-hal seperti ini, ataukah sebenarnya nggak juga gitu. Sebenarnya ini sih mungkin yang menarik buat saya gitu. Jadi sebagai seorang dokter, Aya udah mencoba melihat persoalan ini ada hubungannya dengan neuroscience. Iya, sebenarnya itu suatu hal yang menarik untuk saya gitu, karena dan ini sebenarnya diskursus yang tidak ada hanya pada dunia kedokteran, tapi juga di banyak bidang lain gitu, karena manusia mulai semakin menyadari bahwa neuroscience itu punya peran yang sangat penting dalam banyak sekali keputusan kita sehari-hari. Begitu mungkin Pak. Jika itu persoalan genetis, apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengubah itu? Oke. Sebetulnya sesuatu yang sifatnya genetis itu yang kita juga tahu dalam dunia kedokteran saat ini bukan sesuatu yang mutlak. Jadi sesuatu yang juga memiliki pasangannya itu adalah faktor-faktor lingkungan. Atau yang sering banyak orang bilang juga epigenetik gitu. Jadi genetik itu dasarnya, tapi atasnya ada epigenetik, dan epigenetik ini yang nanti bertemu dengan faktor lingkungan untuk menghasilkan hasil tertentu gitu ya. Jadi ada orang yang mungkin punya genetik tertentu, kalau misalnya ada pengaruh lingkungan tertentu, dia bisa berubah jadi satu hal lain. Jadi menarik sekali ya. Mungkin yang juga membuat saya teringat juga pada saat itu tuh, waktu saya SMA itu kenapa terasa sangat politis gitu tahun itu adalah karena sekolah saya juga memang waktu itu menciptakan usaha aktif gitu Pak, untuk kayak melakukan seminar-seminar di sekolah tentang bagaimana menjadi pemilih pertama gitu. Kenapa kita perlu berpartisipasi secara politik gitu. Dan memang sekolah saya salah satu bagian situ cukup aktif gitu kan. Di mana waktu juga pemilosnya juga terasa lumayan besar gitu. Dan tapi kan itu tidak terjadi di semua tempat gitu. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu faktor yang bisa mendorong orang-orang untuk seperti yang kita tahu saat ini kita dalam suasana pemilihan presiden nih, Dr. Aya. Ada 3 calon. Nah, kalau boleh tahu penilaian Dr. Aya sendiri terhadap ketiga calon ini seperti apa ya? Ini pertanyaannya langsung ya. Iya, kalau dari saya sendiri, saya sebetulnya dari pandangan saya sendiri, dari orang yang melaksanakan coba gimana ya, untuk dari tiga calon yang ada, sebenarnya saat ini kita tuh mengalami mirip dengan yang kita alami di 2014. Ada polaritas gitu kalau saya melihatnya, tapi polaritasnya cenderung ke antara satu calon, kemudian di kubu yang satu lagi ada 2 calon gitu. Jadi saya sih melihatnya seperti itu gitu saat ini. Yang sebenarnya, mana dengan yang mana nih? Yang mana? Satu dengan 2 kan mungkin dulu pada sebenarnya kan meskipun saya memilih pertama itu tahun 2019, tapi sebenarnya itu 2 pasangan saja ya? Iya. 2014 maksudnya. Sebenarnya sebelum itu saya juga sudah melihat pemilu langsung sebelumnya yang saya itu belum bisa memilih gitu kan. Dan 2014 itu memang terasa sekali sebagai tahun yang dimana banyak orang yang tadinya sebelumnya nggak memilih jadi memilih gitu kan, karena ada merasa ada sesuatu yang polarisasi, dan juga ada kayak merasa ada sesuatu yang harus diperjuangkan gitu. Nah 2019 mungkin agak blur kalau menurut saya. Sebenarnya 2014 ini sekarang saya merasa 2024 ini saya merasa seperti kembali lagi ke 2014 gitu, mirip-mirip gitu Pak. Karena ada polarisasi lagi gitu. Tapi ini 3 pasangan loh. 3 pasangan. Nah, bedanya di satu kubu ada satu pilihan gitu.
calon yang tengah gitu kalau saya melihatnya. Terus yang di kubu satu lagi itu ada calon yang pertama dan yang ketiga gitu. Nah, dan saya melihat kayak orang banyak sekarang yang cenderung mereka berusaha memutuskan antara 1 dan 3 gitu, tapi biasanya sudah menentukan mana yang tidak juga gitu sih. Kayak kalau saya melihatnya sih gitu Pak, gitu banyaknya. Menurut Dokter Aya mana nih yang paling layak memimpin negeri ini? Kalau dari saya sendiri ini kan kembali kalau pada generasi Z gitu dan milenial, dimana kita tuh kadang suka takut untuk beropini gitu kan kadang-kadang. Tapi kalau misalnya buat saya sendiri sih yang bisa kita lakukan untuk memilih itu adalah dengan melihat mana yang paling align dengan value-value kita gitu. Itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan. Dan value orang kan sebenarnya bukan terkait dengan salah dan benar gitu. Value adalah mana yang paling cocok dengan kita gitu kan. Dan jadi memilih misalnya dengan saya gitu. Misalnya value-value saya melihat lebih banyak tercermin di calon nomor 3 gitu. Oke, Pak Ganjar ya. Iya, buat saya sendiri. Tapi itu adalah untuk saya gitu. Dan meskipun saya ya sebagai suatu kegiatan politik saya sebagai manusia gitu, saya juga menyuarakan buat teman-teman untuk kayak misalnya lihat apa yang ada di calon yang menurut saya lebih sesuai dengan saya gitu. Tapi diskurs yang saya banyak bawa adalah bahwa ya sebagai anak muda harus bisa punya opini gitu, dan harus bisa menilai value kita sendiri itu apa secara personal dan mencari yang value-nya paling cocok tuh yang mana gitu. Oke. Jadi Pak Ganjar ini atau Mas Ganjar ini mewakili value-value yang Dokter Aya yakini. Nah, value-value yang mana sih itu, Dok? Kalau boleh tahu. Pertama saya suka yang gerak cepat. Oke. Iya, sebenarnya saya suka suatu hal yang konkret gitu. Mungkin karena saya sendiri tuh orang yang dari kecil mungkin kayak sering mikir gitu, Pak. Maksudnya kayak banyak hal banyak opini saya sudah terbentuk gitu dari kecil gitu misalnya. Jadi mungkin untuk hal-hal yang sifatnya konseptual dan yang seperti itu tuh saya menurut saya itu bukan yang paling penting untuk saya gitu. Wacana. Iya mungkin gitu bisa dibilang. Jadi tapi kalau saya lebih suka yang secara bisa memberikan secara konkret itu apa yang akan dilakukan gitu. Karena ujung-ujungnya it all comes down to that gitu. Meskipun ya mungkin di skala presiden kan perlu juga pasti kayak moral compass dan juga kebaikan. Yang sebenarnya menurut saya ya ada juga di calon nomor 3, tapi mungkin kelebihannya juga lebih ke situ gitu. Kalau Dokter Aya merasa Pak Ganjar ini yang lebih sesuai value-nya, ada nggak usaha dari Dokter Aya untuk mengajak siapa atau orang lain untuk sama-sama memilih Mas Ganjar? Atau hanya disimpan untuk pribadi saja? Kalau saya merasanya pendekatan yang bisa saya lakukan ke orang-orang sekitar saya itu adalah dengan membuka diskusi gitu Pak. Karena kadang anak-anak muda itu jangankan gontok-gontokan, calon ini lebih bagus daripada ini, calon gue lebih bagus dari calon lo gitu. Ngomongin aja enggak gitu. Dan kayak kadang-kadang orang banyak yang suka bersembunyi di balik kata-kata lu berjurdil gitu. Padahal kan lu berjurdil harusnya adalah untuk melindungi kita gitu. Supaya kita tuh enggak dengan pilihan kita apa, itu kita nggak didiskriminasi gitu kan. Tapi bukannya untuk menutup diskusi gitu. Itu yang salah. Jadi saya kadang dari diskusi saya pastikan saya akan mengedepankan alasan-alasan kenapa saya memilih nomor 3 gitu misalnya. Tapi itu pendekatan yang saya lakukan mungkin lebih ke situ Pak. Oke, gitu. Wah luar biasa sekali, menarik sekali, banyak sekali yang kita dapat. Oke, mungkin Dokter Aya punya pesan-pesan buat sesama milenial Gen Z, karena kita tahu 14 Februari itu kan tanggal merah, hari libur. Iya. Ya, banyak yang bilang daripada panas-panas di TPS, mending kita jalan-jalan, ngafe dan lain-lain. Mungkin ada pesan dari Dokter Aya, silakan. Boleh ngafe, tapi jangan lupa kalau kafe-kafe juga suka ada promo. Promo kalau kita jarinya ada warnanya. Menurut saya terutama mungkin untuk yang first time voter, berpartisipasilah, karena itu adalah suatu hal yang matters. Kayak apa yang kita lakukan itu akan ada dampaknya nantinya, dan memiliki opini itu adalah sesuatu yang merupakan hak kita gitu. Harusnya sebagai orang muda apalagi, jangan sampai di usia segini itu kita untuk beropini aja kita sudah terkekang gitu kan. Padahal sebenarnya banyak hal yang mulai itu adalah dari opini gitu. Dengan kita punya opini terhadap sesuatu, ya meskipun mungkin nggak semua opini harus diutarakan
terus-menerus gitu ya, tapi punya opini itu adalah langkah pertama gitu untuk kita bisa tahu apa yang kita mau dan bisa mencapai hidup yang kita inginkan seperti itu. Oke, terima kasih Dok. Menarik sekali bincang-bincang kita di podcast kali ini. Ya, ingat seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Aya, sebagai anak muda harus punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Sampai ketemu di podcast berikutnya.